Saya kira nanti akan dibicarakan setelah ini ya. Ini kan baru langkah awal pertemuan dan kemudian penandatanganan kerjasama antara 4 partai politik ini ya, Golkar, Gerindra, PAN dan PKB gitu ya. Nah tentu kan setelah ini masih harus ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan yang lebih teknis dengan tim yang diutus oleh masing-masing partai politik. Ya banyak hal saya kira yang masih dibicarakan ya. Salah satunya tadi soal nama, kita kan tadi belum membicarakan namanya apa gitu. Dan yang lain nanti kan akan bicara tentang soal ya apa namanya peran-peran apa saja ya yang nanti akan menjadi kontribusi masing-masing partai politik di dalam menuju pemilu 2024 ya, kemudian strateginya seperti apa, dan kemudian peran nanti pada saat kalau misalnya kita memang diberi amanah oleh rakyat Indonesia ya, kita akan berbagi peran dan kontribusi untuk kepentingan bangsa dan negara gitu. Pak, tapi arahan dari Ketua Umum sendiri ini komunikasi dari pihak pusat Golkar ke para anggota di daerah seperti apa sih? Ketua Partai Golkar. Saya kira selama ini komunikasinya cukup baik ya. Secara informal apalagi ya, seluruh DPD kabupaten kota dan kemudian provinsi itu berkomunikasi sangat lancar dengan DPP, juga dengan Ketua Umum. Terakhir kan kami ketemu dengan seluruh ketua DPD Partai Golkar provinsi di Bali kira-kira seminggu yang lalu gitu. Dan semuanya menyatakan kita solid, satu komando, dan kemudian fokus terhadap kepada pemenangan-pemenangan 3 agenda, Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Nah dengan hari ini diumumkannya sikap Partai Golkar berkoalisi dengan partai politik mana saja yang 3 tadi, dan kemudian kita sudah juga menerima pencalonan dari 4 partai politik ini kan mendukung Pak Prabowo. Saya kira ini nanti akan kita komunikasikan secara resmi kepada jajaran partai, dan kemudian semua partai sekarang sudah jelas agendanya apa, agenda Pilpres, agenda Pileg, dan agenda persiapan Pilkada gitu. Oke, tapi untuk target Pak Cawapres nih terutama, kira-kira akan ada nama yang diajukan ke Pak Prabowo atau bagaimana? Ya tentu kami secara internal Partai Golkar ya berharap itu akan diisi oleh Partai Golkar. Wakil Presiden itu adalah representasi dari Partai Golkar. Dan tentu kami juga berharap sebenarnya nomine dari Partai Golkar itu tetap nomor satunya Pak Erlangga Hartarto. Karena itu keputusan yang pernah sudah kami ambil gitu ya. Nah tapi itu kan semua kembali kepada perundingan-perundingan ya. Salah satu nanti yang dibicarakan lebih konkret terhadap perumusan kerjasama antara 4 partai politik ini gitu. Jadi saya kira pembicaraan pendahuluan sudah dilakukan oleh Pak Erlangga dengan Pak Prabowo, kemudian Pak Muhaimin dan Pak Zulkifli Hasan sebelum ada acara ini. Oke, Pak Doli, nanti berarti Golkar akan mengajukan Erlangga begitu rencananya? Ya. Harapannya seperti ya, itu ya? Kita tetap berharap di dalam perundingan akan datang, perumusan kerjasama, saya sering mengatakan begitu ya, kita tetap mengupayakan bahwa Partai Golkar, wakil presidennya Pak Prabowo itu adalah representasi dari Partai Golkar. Oke, tapi ada target nggak sih Pak, mungkin kapan ini Golkar menginginkan nantinya 4 partai ini mengumumkan siapa calon wakil presiden yang mendampingi Pak Prabowo Subianto? Ya pertama sangat tergantung dengan apakah semua perumusan kerjasama poin-poinnya itu bisa disepakati dengan segera atau tidak dari 4 partai politik ini. Yang kedua tentu kita akan melihat perkembangan dinamika yang terjadi, karena ini kan bicara tentang soal how to win gitu ya, bagaimana supaya menang gitu. Nah tentu kalau ingin menang itu kan ada strategi-strategi yang menjadi pertimbangan setiap kita mau ngambil langkah seperti apa gitu. Itu jadi sangat tergantung ya, kita lihat apakah penetapan pengumuman pasangan ini lebih cepat atau nanti di ujung itu adalah bagian dari strategi yang nanti akan kita bicarakan bersama. Oke, dan perbincangannya akan segera ya Pak ya? Iya pasti segera setelah pertemuan ini. Baik Pak Ahmad Doli, terima kasih atas